Dicari nggak tuh Pak? Hah? Yang gambar dicari nggak? Cari buronan mertua. Nah, silakan. Boleh. Ini aman virusnya. Banyak virusnya. Halo semuanya, selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4-3. Kami akan mempresentasikan modul 4 yaitu tentang makanan sehat. Ada bisa lah berarti modul 3. Andre waktu itu bilang modul 4. 3. Lalu Andre bilang kita modul 4 kata lagi. Tanggung jawab. Ini aja. Nggak apa, sebelum beri kesempatan penampil ya. Nanti juga sama kan? Nanti kita compare gimana materinya, ya. Jadi nanti minggu depan tampil 2 kali ya. Materi berapa minggu ini? Apa yang tukar Pak? Hah? Biar mereka lihat sudah Pak. Tukar ya Pak? Kasihan kan udah buat juga kan? Enggak apa-apa. Benar kami. Berarti hari ini 3-4 materinya sama, ya. Minggu depan tampil lagi ya. Iya. Materinya? Sini aku enggak bukan Re. Mana materinya? Mantap. Di file mana materinya? Nah, ini itu apa? Yang Bapak jelaskan tadi itu klarifikasi ya, Manusia itu tempatnya hilap dan lupa ya. tentang makanan sehat. Andre sekarang kerjaan mereka kayak apa? Nah, Andre ngeprank kalian. Mana ya? Ayo. Berapa slide? Habis slide. 10 kali 30. 600 slide. So must go ya. Halo semuanya, selamat pagi. Saya ulangi lagi ya. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada hari ini kami akan mempresentasikan modul 4 yaitu tentang makanan sehat. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sofina, saya sebagai moderator, dan ini Kristiani dan ini Pak Hakinus Bimo. Pada modul makanan sehat ini terbagi menjadi 2 kegiatan belajar. Yang pertama yaitu tentang
Yang pertama ini latar belakangnya pada zaman modern, masalah makanan bukan lagi sekedar untuk pemenuhan rasa lapar. Jadi kebutuhan makanan sudah dikaitkan dengan masalah kesehatan. Makanya kita konsumsi sehari-hari itu konsumsi untuk kesehatan serta gizi dan manfaat bagi tubuh kita. Dan di sini pada saat ini pola makanan itu sangat berpengaruh untuk kesehatan kita. Dan di sini juga kita bisa melihat ada di sini ada makanan sehat. Makanan sehat itu ada makanan bebas dari lagi makanan sehat ini itu makanan yang bebas dari bahan berbahaya, terus mengandung gizi dan bermanfaat bagi tubuh kita, terus berbahan bahaya atau pewarna atau pengawet pemanis cuaca, terus gizi yang dibutuhkan tubuh mengandung protein, karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral penting. Ini makanan bergizi, sudah kita ketahui sebelumnya. Di sini juga ada makanan bergizi yang memenuhi kebutuhan kita. Yang kedua itu Tuhan menciptakan manusia dengan susunan yang sempurna, sehingga memerlukan pula zat bergizi yang lengkap sebagai penyusun. Ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Dan makanan bergizi tidak harus mahal. Kita lanjutkan dengan makan keras ya. Protein diperlukan sebagai zat lemak sebagai kandungan energi yang larut vitamin A, D, E, K. Maju mundur aja. Vitamin dan mineral. Poin pertama menjaga daya tahan tubuh dan bisa tahan tubuh. Air juga termasuk ke dalam Ada air kita konsumsi minimal itu sampai 8 gelas per hari. Serat diperoleh dari sayur-sayur, buah-buahan serta bermanfaat dalam pencernaan untuk kesehatan kita. Ini ada beberapa zat seperti ini ya, piramida makanan sehat. Seperti kita pernah melihat di posyandu ya, ada seperti ini. Ya, siapa yang tahu sebelumnya posyandu di sini ada piramida ya. Yang pertama ini ada satu
Protein ini dibagi menjadi dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani kita bisa lihat di sini dia meliputi ada ikan, ada lauk pauk, ada telur, kemudian di situ ada susu. Protein nabati di situ ada tahu, ada tempe yang paling sering kita konsumsi sehari-hari ya Bapak Ibu ya. Kemudian di puncak yang terakhir, nah yang paling kecil. Kenapa dia paling kecil? Karena ini hanya sedikit saja tubuh kita untuk mengkonsumsinya. Ini lemak-lemak ya Bapak Ibu ya. Lemak-lemak ini dia diliputi ada minyak goreng, kacang tanah, ada mentega, ada keju ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang berlemak-lemak karena tidak baik untuk kesehatan tubuh kita. Oke, baik selanjutnya. Nah, cara hidup sehat. Bagaimana sih cara hidup sehat itu? Cara hidup sehat yang pertama yaitu kita mulai dengan sarapan pagi. Nah, sarapan pagi ini kenapa sih kita harus memulainya dengan sarapan pagi? Sarapan pagi ini dimulai agar pembagian kebutuhan makanan dalam sehari dapat terpenuhi. Jenis makanan pun harus sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua yaitu bekal makanan. Ini untuk anak-anak sekolah dasar dianjurkan untuk membawa bekal makanan. Kenapa membawa bekal makanan? Karena makanan tambahan pagi ini dibutuhkan sebab gizi anak itu semakin meningkat, semakin siap, daya berpikir anak-anak itu semakin meningkat ya Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan kemampuan saluran cerna untuk mengkonsumsi masih teratas, sehingga diperlukanlah makanan bekal. Yang ketiga yaitu warung sekolah atau biasa anak-anak sekolah dasar atau kita semua juga ya pasti sering jajan di kantin. Nah, jajan di kantin ini nggak sembarangan ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena kita harus bisa memilih makanan jajanan di kantin itu yang sehat. Karena makanan yang sehat itu sebaiknya dikonsumsi makanan yang mengandung sayur dan juga buah-buahan, kemudian ada jus buah juga. Jadi jangan dianjurkan anak-anak kita untuk mengkonsumsi makanan-makanan kemasan karena itu tidak baik untuk kesehatan mereka. Kemudian yang keempat, cara hidup sehat yang keempat yaitu gizi seimbang bagi anak sekolah. Nah, di sini kita bisa lihat kira-kira gizi seimbang untuk anak sekolah. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya untuk gizi seimbang. Nah, pedoman umum gizi seimbang atau biasa disingkat dengan PUGS hendaknya diterapkan dalam menyusun makanan untuk usia anak sekolah. Misalnya makan makanan yang beragam. Jadi kita harus mengenalkan makanan kepada anak-anak kita itu makanan yang beragam, bukan hanya lauk pauk saja, tapi dikenalkanlah dengan karbohidrat, dengan protein, dengan vitamin, sayur-mayur dan sebagainya macamnya ya. Kemudian mengurangi konsumsi makanan yang berlemak. Tadi sudah saya jelaskan, kita tidak boleh mengkonsumsi makanan berlemak itu secara berlebihan karena tidak baik untuk kesehatan kita. Kemudian minyak sampai 1/4 dari kebutuhan energi. Jadi jangan melebihi apa yang sudah dianjurkan dari pemaparan ini ya Bapak Ibu. Kemudian yang kelima yaitu menu seimbang. Gizi seimbang perlu diterapkan agar tidak menimbulkan masalah kelebihan atau kekurangan gizi. Kita bisa lihat di daerah mana itu yang kalau anak-anaknya yang kekurangan gizi, yang ada busung lapar itu ya. Karena apa? Karena mereka di sana tidak mengkonsumsi makanan-makanan sehat dan juga bergizi. Di sini ada beberapa cara untuk melihat menu seimbang ya. Nah, di sini ada nasi, mie, roti, dan yang termasuk dalam karbohidrat 8 sampai 12 hidangan saja ya Bapak Ibu. Kemudian di tingkat yang kedua di sini ada vitamin, yaitu buah-buahan dan juga sayuran. Di sini kita bisa mengkonsumsinya 3 sampai 5 hidangan saja. Kemudian di tingkat yang ketiga di sini ada protein. Protein hewani bisa kita konsumsi 1 sampai 2 hidangan saja. Kemudian yang di sebelahnya, kenapa protein nabati lebih sedikit? Kemudian yang di sebelahnya ada protein hewani. Protein hewani bisa kita konsumsi 2 sampai 3 hidangan saja. Kemudian di puncak yang terakhir di situ ada lemak. Lemak ini
Kemudian kita lanjut ke materi yaitu penilaian pada gizi seimbang. Pada materi ini akan dijelaskan kembali oleh teman saya, Yuni, Kristiani, dan juga Pak Andreas. Waktu dan tempat saya persilakan. Penilaian pada gizi seimbang pengaruh dalam perlakuan pengolahan penyimpanan pengawetan termasuk juga makanan ya pada makanan bergizi. Kerusakan bahan bakar dikelompokkan menjadi beberapa jenis yaitu kerusakan mikrobiologis atau disebabkan oleh jenis mikrobaya yaitu bakteri, kapal, dan kain. Ciri-ciri bahan bakar yang telah rusak akibat mikrobaya. Pembusukan contohnya wortel. Yang pertama, pembusukan contohnya pembusukan contohnya wortel yang karena ditusuk oleh bakteri. Misalnya ditusuk atau dirusak? ditusuk. Contohnya sosis yang berlendir dan mengeluarkan cairan putih disebabkan oleh Bukan Stefanus ya. Staphylococcus. Kemudian yang kecil berlendir. Ini seperti tali bisa kita lihat. Contohnya kita pernah melihat ya makanan yang kita biarkan lama itu biasanya berlendir. Dan ada talinya ya biasanya. Talinya Biasa kita lihat pada susu kemasan yang sudah expired. Ya, itu Bapak Ibu semua pernah lihat ya. tali. Ini ada disebabkan oleh bakteri, dan apa ini? Sini ada perubahan warna. Jadi biasanya kita lihat pada makanan itu sering terjadi perubahan warna. Misalkan pada buah pisang, bawahnya kalau pisang masuk itu warnanya kuning. Lama-lama dia akan berubah menjadi warna keikan-ikangan. Itu disebabkan oleh bakteri Pseudomonas fluorescens. Dan selanjutnya ini poin kedua itu ada kerusakan kerusakan mekanis, yaitu terjadi karena adanya benturan mekanis seperti benturan antara bahan itu sendiri atau benturan dengan bahan. Poin ketiga itu ada kerusakan fisik dan kimia. Disebabkan akibat pengetahuan fisik secara melawan dengan penggorengan dan berjumlah. Yang poin keempat itu ada kerusakan biologi. Ada kerusakan yang disebabkan oleh serangga, ada binatang ulat, dan rusak secara fisiologis. Sedangkan ada poin kelima ini ada tanda-tanda kerusakannya. Ini disebabkan karena tekanan di dalam kaleng atau terdapat serangkaian produk penyimpanan sebagai akibat peningkatan tekanan. Misalnya itu liver, software, dan radio. Dan sini ada penanganan orang yang ada beberapa kriteria yang dilengkapi. Yang pertama itu ada serologia dan penelitian.
itu dipilih dengan cara 4. Yang pertama itu kita melihat, terus kita meraba, mencium, dan mendekat daging dari ikan tersebut. Terus yang keempat itu ada susu dan susu. Kita pilih dan kolomnya tidak mengenal, tidak mengolah, dan tidak menentukan cara memilih dari susu dan susu kolomnya. Selanjutnya itu ada ayam beras, tik, angsa, penyu, dan puyuh dan kita dilihat saja tadinya tidak lengkap dan tidak ada kotoran yang menempel pada tubuhnya. Terus di sini ada makanan kaleng atau makanan awetan. Ini biasanya kita lihat pada makanan berkuasa di kalengan. Sini yang pertama kita lihat itu adalah tanggal kadang puasanya atau tanggal expirednya. Dia masih jauh atau sudah mau mendekati expired. Terus berbentuk normal, tidak jauh dan tidak penyok dan tidak maratan. Itu adalah salah satu kita memilih makanan kalengan atau makanan awetan. Terus di sini ada proses pengolahan akan berpengaruh positif terhadap nilai gizi atau komponen makanan apabila beberapa hal juga berbeda. Saat kita mengolah protein, kita seharusnya saat pemanasan baik penggorengan, perebusan atau pengukusan akan menyebabkan terjadinya fermentasi sehingga lebih mudah ditelan. Yang poin itu ada karbohidrat. Karbohidrat biasanya kita panas dan maka komponen pertama yang mengisi lemak dalam saat pemanasan itu akan memberi lauk yang harum, harum dan sangat sedap karena lemak atau lemak lebih kuat. Itu adalah lemak yang tidak mungkin bisa biasanya di pemanasan itu lebih cepat menguap sehingga berbau harum. Dan selanjutnya vitamin proses pemanasan pertama biasanya sangat mempengaruhi atau mengurangi kandungan beberapa vitamin yang ada di dalamnya. Jadi di sini vitamin yang tidak tahan panas, misalnya itu ada vitamin B1 dan C, itu tidak tahan panas ya. Dan jika ada mineral, pengolahan tidak menyebabkan kandungan menjadi rusak, tapi bentuknya berubah menjadi lebih mudah diserap oleh tubuh. Dan di sini ada zat toksit yang merugikan tubuh seperti HCN atau asam cyanida. Pada singkong ada juga di sini antitripsin pada kedelai dan dapat dihilangkan melalui proses pengolahan seperti yang pertama itu ada penjemuran, perendaman dan pemanasan. Kita ada zat-zat toksit. Ini ada poin 3. Gizi pada makanan tradisional dan pada makanan siap saji. Kita di sini sekali belum konsumsi makanan yang siap saji atau makanan tradisional. Kita konsumsi ya. Yang pertama ini berdampak pada ilmu dan teknologi. Positif dan negatif. Jadi dalam bidang pangan banyak dampak positif tersebut meningkat
kualitas dan kualitas pangan. Yang juga meningkat sedangkan dampak negatif untuk sampai kesehatan di sini ada pengertian makanan siap saji dan kesehatan. Jadi makanan siap saji ini biasa kita konsumsi yang pertama ini ada makanan siap saji, makanan yang dikemas. Jadi makanan kemasan ya. Kita mulai mensajikan praktis atau diolah dengan cara sederhana dan cepat. Contohnya pada indomie. Cepat dan mudah terdapat makanan tertentu. Dan nomor 2 itu ada zat aditif makanan yang pertama itu bahan kimia yang dicampurkan ke makanan dan tujuan kualitas menambahkan rasa dan menetapkan kesegaran. Ini biasanya di formalin ya, itu dia. Jadi dia pengawet makanan. Jadi kalau kita banyak mengkonsumsi ini juga tidak baik ya. Dan yang ketiga itu gunakan makanan atau bahan makanan itu agar makanan itu tetap kualitas makanan tetap baik. Jadi wadah juga mempengaruhi dari proses kemasan makanan ya. Dan yang keempat itu sehat. Ini berfungsi bekerja organisme secara fisiologis dan selanjutnya di sini ada pausa. Ini zat aditif dan zat kemasan. Ini kita lihat ada poin. Ini ada dari zat ada di atas terus pada tahun 1406 dapat sudah menjadi beberapa dia membagi menjadi beberapa kelompok yang berdasarkan tujuannya. Yang pertama itu ada agen yang dan air terkendali mulai. Yang kedua itu agen stabil dan mengikat, contohnya agianat dan gliserin. Yang ketiga ada penghalang lemak untuk mencegah penggumpalan. Yang keempat agen peningkatan. Yang kelima itu agen pengawet. Yang keenam itu agen antioksidan. Yang ketujuh agen penyumbang. Yang kedelapan agen penyedap. Dan yang di sini ada yang pernah makanan ini kita mengenal ya makanan peradaban. Di sini bagaimana untuk mendapatkan hidup sehat dengan makanan yang sehat. Yang pertama utamakan bahan makanan yaitu segar. Kedua upayakan mendapatkan bahan makanan organik. Yang ketiga itu lupakan bubuk instan dan MSG. Yang keempat bubuk instan install sejak bulan awal. Demikianlah presentasi kami. Mungkin sekarang tiba saatnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin bertanya, saya persilakan.
nilai gizi. Gizi apa? Apa saja yang gizi. Gizi. Ya gigi. Ya gizi apa sih? Gigi. Dijawab. Saya ulangi ya. Pertanyaan dari Ibu Siti, apa-apa saja faktor yang mempengaruhi positif? Positif kah? Masih tahu kan? Coba ulangi. Apa-apa saja faktor yang mempengaruhi proses pengolahan positif Baik terhadap nilai gizi terhadap nilai gizi. Dan gizi. Nilai gizi. Dan Apa lagi sih? Ini saja kasih. Apa-apa saja faktor yang mempengaruhi proses pengolahan positif baik terhadap nilai gizinya. Bagaimana teman-teman? positif baik itu jangan dikasih koma ya, positif baik itu satu istilah. Proses positif terbaik terhadap nilai gizi. Positif terbaik Pak terhadap nilai gizinya. Jadi bagaimana mau langsung jawab atau pending? Langsung. Bentar Pak, saya nanya itu dulu. Master. Ambil disiapin jawabannya ya. Iya Pak. Baik, Iya. jadi tadi barusan kita overlap materi ya. Harusnya kelompok sebelumnya sudah ya. Sudah salah. Yang kita ulas tadi adalah makanan sehat. Ya, tentu Bapak Ibu sudah tahu ya.